There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan, kekuatan serta keimanan sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Sahrul L, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang isti'adzah. Kita mulai dari pengertian isti'adzah. Jadi, isti'adzah adalah kalimat doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari hal-hal yang negatif. Kalimat tersebut dibaca sebelum kita mengerjakan segala sesuatu yang baik yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil yang mengenai tentang isti'adzah, yang pertama yaitu dapat kita jumpai di dalam Al-Quran. Di Quran surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, selain dari Al-Quran, ada juga dalil yang terdapat di dalam hadis. Ada begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang isti'adzah. Selanjutnya yaitu hukum membaca isti'adzah. Jadi membaca isti'adzah diperintahkan bagi setiap orang yang apabila ia hendak membaca Al-Quran, maka sebelum membaca Al-Quran diperintahkan atau hendaknya orang tersebut membaca isti'adzah. Ini berdasarkan perintah di dalam Quran surah An-Nahl ayat 98 sebagaimana yang dijelaskan tadi. Nah, mengenai tentang perintah ini ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah kata perintah itu bermakna sunnah ataukah kata perintah itu bermakna wajib? Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah pada ayat tersebut menunjukkan makna sunnah, yang artinya apabila seorang qari atau qari'ah tidak membaca isti'adzah maka tidak berdosa. Sedangkan sebahagian ulama memahami bahwa kalimat perintah atau amar dalam ayat tersebut bermakna wajib, sehingga apabila ada qari atau qari'ah yang membaca Al-Quran tanpa isti'adzah maka dia dihukumi sebagai orang yang berdosa. Adapun lafaz tentang isti'adzah. Jadi ada beberapa lafaz tentang isti'adzah. Yang pertama yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, lafaz ini adalah lafaz yang dipilih oleh mayoritas qurra karena lafaz ini telah disebutkan sebagaimana di dalam Quran surah An-Nahl. Lafaz yang kedua yaitu A'udzu billahi minasyaiton. Lafaz yang ketiga yaitu A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Lafaz keempat yaitu A'udzu billahil azim as-samiil alimi minasyaitonir rajim.
Dan lafaz yang kelima yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim innahu huwas samiul alim. Adapun tata cara membaca isti'adzah. Yang pertama yaitu keras atau samar. Imam Nafi membaca isti'adzah dengan sir atau dengan suara yang samar di seluruh Al-Qur'an, termasuk dengan Imam Hamzah. Nah, Imam Hamzah juga membaca isti'adzah dengan suara yang samar. Imam Hamzah membaca isti'adzah dengan jalur suara yang keras hanya pada surah Al-Fatihah. Jadi Imam Hamzah membaca surah Al-Fatihah dengan suara jar atau suara yang keras. Selain dari surah Al-Fatihah, maka Imam Hamzah membaca isti'adzah itu dengan suara yang sir atau suara yang samar. Yang kedua yaitu tata cara membaca isti'adzah di tengah-tengah membaca Al-Quran. Apabila qari terputus membaca Al-Quran karena terpaksa, seperti batuk, bersin, atau berbicara yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, maka perlu membaca isti'adzah kembali. Poin yang kedua yaitu apabila qari terputus membaca Al-Quran karena pembicara yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan Al-Quran, ataukah dia menjawab salam, maka dianjurkan untuk mengulangi bacaan isti'adzah. Isti'adzah basmalah pada awal atau tengah surah. Pertama itu wakaf pada isti'adzah dan basmalah, lalu ibtida dari awal atau tengah surah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Poin yang kedua yaitu wakaf pada isti'adzah dan mewasalkan basmalah dengan awal atau tengah surah. Seperti contoh sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Poin yang ketiga yaitu mewasalkan isti'adzah dengan basmalah dan wakaf pada basmalah, lalu memulai dari awal atau tengah surah. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Poin keempat yaitu mewasalkan isti'adzah, basmalah dan awal surah atau tengah surah. Nah, ketentuan ini berlaku pada selain surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Catatan, apabila qari membaca surah At-Taubah atau surah Bara'ah, maka berlaku ketentuan. Nah, di antara ketentuannya yaitu yang pertama, wakaf pada isti'adzah dan tidak membaca basmalah, lalu ibtida dari awal surah. Jadi ketika seseorang membaca surah Bara'ah atau surah At-Taubah, maka itu wakaf pada isti'adzah dan tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Yang kedua yaitu menguasakan isti'adzah dengan awal surah tanpa membaca basmalah. Jadi contoh yang pertama yaitu wakaf pada isti'adzah. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi, dan seterusnya. Adapun contoh yang kedua yaitu mewasalkan isti'adzah dengan awal surah. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu pembahasan tentang tempat yang disunnahkan membaca isti'adzah dengan suara yang samar. Ada beberapa. Yang pertama yaitu
membaca Al-Quran dengan suara sir atau samar. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, maka disunahkan untuk membaca isti'adzah dengan suara yang samar. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran di dalam sholat. Nah, baik itu sholat yang dilakukan secara berjamaah ataupun tidak. Baik itu sholat jahar maupun sholat sir. Adapun tempat yang ketiga disunahkan membaca isti'adzah ialah membaca Al-Quran di tempat yang sunyi. Jadi ketika seseorang hendak membaca Al-Quran di tempat sunyi, maka disunahkan untuk membaca isti'adzah. Dan yang terakhir yaitu membaca Al-Quran secara berjamaah atau tadarus bersama, tetapi bukan sebagai pembaca pertama. Jadi apabila ada kelompok yang melakukan tadarus bersama, maka pembaca kedua dan seterusnya itu disunahkan untuk membaca isti'adzah. Adapun catatan, pembaca Al-Quran pada selain 4 situasi yang telah disebutkan tadi, maka disunahkan membaca isti'adzah dengan suara yang keras atau dengan suara yang jar. Mungkin itulah sedikit pemaparan materi dari saya tentang isti'adzah. Adapun kekurangan dari materi ini itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.